Jelang puncak ibadah haji, wukuf di Padang Arafah, persiapan demi persiapan terus dilakukan oleh petugas dan jemaah haji. Di Padang Arafah, petugas haji memastikan kelengkapan tenda dan infrastruktur untuk menjamin kenyamanan jemaah haji. Sementara itu, para calon haji, manasik pemantapan kembali dilakukan untuk memastikan ibadah haji bisa berjalan dengan lancar. Menjelang puncak ibadah haji wukuf di Padang Arafah, tenda-tenda yang akan digunakan oleh para jemaah haji dalam melaksanakan ibadah wukuf telah berjajar rapi. Petugas yang bertanggung jawab memastikan fasilitas ibadah tinggal menyelesaikan hal penunjang, seperti pendingin udara dan fasilitas untuk catering. 2 hari menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji, yaitu wukuf di Padang Arafah, persiapan demi persiapan terus dilakukan untuk menyambut tamu-tamu Allah dari seluruh penjuru dunia. Faktor keselamatan, keamanan, dan juga kenyamanan dari para jamaah haji menjadi hal utama yang diperhatikan dalam mempersiapkan maktab-maktab di Padang Arafah ini. Jemaah haji nantinya akan ditempatkan di 52 maktab yang tersebar di Padang Arafah. Persiapan tenda bagi jemaah bisa dikatakan sudah hampir selesai 100%. Seperti yang kita lihat saat ini, kami berada di Arafah, ini H-2 menjelang Arafah. Alhamdulillah sepenuhnya udah selesai, tinggal atribut-atribut kecil, pemasangan AC, tenda, full semuanya udah clear, termasuk di maktab 112 ini kelebihannya memang di tendanya cukup besar, ada musola dan ada juga di sini untuk kamar masing-masing jamaah dan ada buffet kita siapkan serta kamar mandi ada di dalam tenda itu sendiri. Di Maktab 112 akan berkumpul sekitar 2.200 anggota jemaah. Tingginya suhu di Padang Arafah menjadi salah satu hal utama yang menjadi perhatian bagi panitia pelaksana ibadah haji. Suhu, tapi alhamdulillah di Maktab 112 kita sudah pakai aircon, air cooler, water evaporator untuk menurunkan suhunya. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sementara itu untuk memantapkan persiapan sebelum ibadah puncak wukuf di Padang Arafah, pemantapan manasik juga terus dilakukan. Untuk rombongan jemaah haji dari Travel Alisan, manasik pemantapan dilakukan di area penginapan. Bagi jemaah haji, pemantapan semacam ini sangat berguna untuk menyegarkan lagi hal-hal apa yang perlu dilakukan dan menghindari yang dilarang untuk memenuhi rukun haji. Sudah sempat konsultasi sih sama keluarga-keluarga yang sudah berhaji sebelumnya berangkat. Kita sempat ngobrol sama tante-tante, sama om-om, sama nenek-nenek kita bagaimana. Dan alhamdulillah di sini semakin banyak juga tambahan ilmu yang kita dapat baik dari ustadz-ustadz yang ada di Alisan maupun teman-teman yang sama-sama dalam satu rombongan dengan kita. Pada pelaksanaan haji tahun ini, wukuf di Padang Arafah akan jatuh pada hari Jumat 8 Juli 2022. Wukuf yang jatuh pada hari Jumat membuat haji tahun ini disebut sebagai Haji Akbar. Revolusi Riza, Mekah, Arab Saudi. Mabit atau bermalam di Mina dan Muzdalifah adalah bagian dari rangkaian ibadah sebelum melanjutkan ritual ibadah berikutnya. Sebagian jemaah calon haji akan mabit di tenda-tenda khusus untuk bermalam selama bulan haji. Dan ini adalah kota Mina yang sering disebut dengan kota tenda atau the city of tents. Tenda-tenda putih ini adalah tenda yang akan digunakan jemaah calon haji selama melakukan mabit di Mina. Tenda-tenda ini tetap berdiri meskipun bukan saat musim haji. Ukuran dan kapasitas tenda beragam. Satu tenda ada yang bisa menampung 3 hingga 10 anggota jemaah. Selain dilengkapi dengan alat penerangan, kondisi cuaca Arab Saudi yang mencapai 40 derajat Celcius, tenda-tenda juga dilengkapi dengan pendingin ruangan. Selain itu, di sekitar area tenda juga disediakan toilet dan ruang ibadah. Ini bertujuan agar jemaah calon haji tetap merasa nyaman selama menjalani rangkaian ibadah haji. Ya, di balik kemegahan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi terdapat sebuah institut dan peneliti yang terus berinovasi sejak tahun 1975. Modernisasi kompleks 2 masjid di Tanah Suci ini berada di bawah tanggung jawab Ma'had Qadim Haramain Asyarifain Li Abbas Al-Hajj wal Umrah, Pusat Riset Masjidil Haram dan Nabawi.
منذ أن أمر الله سيدنا إبراهيم عليه السلام. Ma'had Kodim Haramain Asy-Syarifain li Abhas Al-Hajj wal Umroh adalah pusat riset Masjidil Haram dan Nabawi. Terletak di Mekah, Arab Saudi, di tempat ini menjadi pusat para peneliti mengembangkan pembangunan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Ini adalah desain Masjidil Haram yang hingga hari ini masih dikembangkan. Ekspansi Masjidil Haram cukup masif sejak 5 tahun terakhir, bertujuan agar mampu menampung jemaah lebih banyak. Development of the Holy Mosque continued. Currently, the third Saudi expansion is in progress. By the end of the third Saudi expansion for the Holy Mosque, it's expected that the capacity will reach up to 3 million worshippers. Tidak hanya itu, ekspansi juga dilakukan di Masjid Nabawi yang hingga hari ini mampu menampung 1 juta jemaah dan area Jamarot yang kini mencapai 5 lantai dari sebelumnya hanya 1 lantai. Setidaknya, terdapat 70 peneliti terlibat untuk pembangunan hingga pengembangan teknologi. Di sini, siapapun dapat merasakan pengalaman virtual reality Hajar Aswad. Oke, saat ini saya sudah menggunakan virtual reality ini dibuka dengan suara azan. Azan, right? So, saya maju. Ini tepat di depan saya ini ada Hajar Aswad. Hajar Aswad. Mirip sekali bentuknya. Dan kalau misalnya lihat ini ada Ka'bah. Ada suara azan di virtual reality. Terasa sangat real dan sangat nyata dengan backsound atau dengan suara azan di suasana tersebut. Kedepan, pengembangan teknologi di sekitar Masjidil Haram untuk haji dan umroh akan ditingkatkan, terutama dengan pengembangan virtual reality, augmented reality, dan mixed reality. Vina Nabila, Suryanto, Mekah, Arab Saudi.